Sobat Sehat, selamat datang di podcast saya Lismana Ramadhani dari mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi 1 Gizi. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan semangat terus ya. Di video kali ini kita bakal membahas topik yang sering muncul di sekitar kita, tapi kadang suka dianggap sepele, yaitu obesitas. Coba deh kalian bayangin sebentar, dalam seminggu terakhir, berapa kali kalian makan fast food? Atau berapa kali kalian minum kopi susu kekinian, boba, atau minuman manis lainnya? Rasanya memang enak, bikin happy, tapi tanpa disadari, kebiasaan kecil itu bisa membuat berat badan naik secara perlahan-lahan. Kalau berat badan naik berlebihan dan lemak sudah menumpuk di tubuh, berarti kita bisa masuk ke kondisi obesitas. Tapi sebenarnya obesitas itu apa sih? Seberapa bahaya dampaknya? Dan bagaimana cara mencegahnya? Nah, yuk kita bahas bareng-bareng. Let's go! Obesitas adalah kondisi ketika lemak di dalam tubuh menumpuk sehingga mengganggu kesehatan. Biasanya obesitas diukur menggunakan indeks massa tubuh atau IMT. Ketika hasil IMT seseorang itu di atas 30, maka dikatakan obesitas. Menurut WHO, lebih dari 1 miliar orang di dunia obesitas saat ini, termasuk 340 juta remaja dan anak-anak. Di Indonesia sendiri, Riskesdas telah mencatat angka obesitas meningkat 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Artinya, obesitas bukan cuma masalah individu, tetapi sudah menjadi masalah global. Kalau dulu orang bilang gemuk itu makmur, tapi sekarang kita sudah tahu bahwa gemuk yang berlebihan itu justru bisa menjadi sumber penyakit. Biar lebih kebayang, coba kita ambil dari contoh nyata. Ada mahasiswa, kita sebut saja namanya Rina. Karena sibuk kuliah, Rina sering memesan makanan cepat saji seperti ayam goreng, burger, dan ditambah dengan minuman manis. Awalnya 1-2 kali saja dalam seminggu, tapi lama-lama hampir setiap hari. Aktivitasnya berkurang karena sering duduk, apalagi kalau nugas. Hasilnya, dalam setahun bisa naik 15 kilo berat badannya. Nah, kasus kayak Rina ini banyak banget di sekitaran kita. Faktor utama penyebab obesitas yaitu yang pertama ada pola makan yang tinggi kalori seperti fast food, minuman manis, dan snack yang berlebihan. Lalu yang kedua ada kurangnya aktivitas fisik seperti duduk seharian di depan laptop atau HP dan bahkan rebahan. Lalu yang ketiga ada stres dan kurang tidur, dapat menyebabkan hormon lapar menjadi kacau sehingga kita menjadi doyan ngemil. Dan yang terakhir ada genetik dan lingkungan. Memang ada faktor keturunan, tetapi gaya hidup sehari-hari tetap paling berpengaruh. Jadi meskipun ada faktor bawaan, gaya hidup sehat menjadi kunci utama untuk pencegahan obesitas. Obesitas itu efeknya luas, bukan cuma soal penampilan, tetapi ada kesehatan fisik, yaitu dapat meningkatkan risiko diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, stroke, bahkan sampai kanker. Lalu yang kedua ada psikologis, bisa bikin minder, tidak percaya diri, bahkan sampai depresi akibat body shaming. Lalu yang ketiga ada sosial dan ekonomi. Negara harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatan penyakit akibat obesitas, dan produktivitas masyarakat bisa menurun. Jadi, obesitas bukan masalah pribadi, tetapi masalah masyarakat yang luas. Nah, ada juga nih mitos-mitos yang sering kita dengar. Yuk kita lurusin. Mitos yang pertama, kalau kita banyak mengeluarkan keringat, berarti kita banyak membakar lemak. Faktanya, keringat itu air bukan lemak. Lemak terbakar kalau defisit kalori, bukan cuma karena keluar keringat. Mitos yang kedua, obesitas itu cuma karena malas berolahraga. Faktanya, aktivitas fisik itu memang sangat penting, tetapi pola makan dan tidur juga sangat berpengaruh. Dan mitos yang ketiga yaitu kalau diet ketat pasti cepat sembuh dari obesitas. Tetapi faktanya diet ketat sering bikin yoyo efek. Efek yoyo yaitu ketika berat badan turun lebih cepat karena diet ketat. Tapi begitu diet selesai malah naik lagi, bahkan lebih tinggi.
Maka dari itu, jangan pilih diet ekstrim, tetapi jaga pola makan sehat dan olahraga yang rutin supaya hasilnya lebih awet. Lebih baik diet seimbang dan konsisten. Terus, bagaimana cara mencegah obesitas? Ada beberapa langkah-langkah sederhana. Yang pertama, pola makan gizi seimbang, yaitu banyakin makan sayuran, buah-buahan, protein sehat, dan batasi gula, garam, dan lemak yang berlebih. Lalu yang kedua ada aktivitas fisik rutin, minimal 30 menit sehari. Bisa jalan kaki santai, bersepeda, atau memilih naik tangga. Dan yang ketiga ada tidur cukup dan kelola stres. Ingat, hormon lapar sangat berpengaruh dengan kualitas tidur. Dan yang terakhir, mulai dari kebiasaan kecil. Misalnya, mengganti minuman manis dengan air putih atau menambah langkah kaki harian. Kuncinya bukan instan, tetapi konsisten. Sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di sekitaran kita soal obesitas. Ada pertanyaan yang pertama, obesitas itu sama nggak sih sama overweight? Nggak sama, walaupun sering dianggap mirip. Overweight yaitu ketika berat badan lebih tinggi dari standar normal. Dan penyebabnya juga bermacam-macam. Bisa karena lemak, otot, atau bahkan cairan tubuh. Nah, kalau obesitas ini sudah jelas karena penumpukan lemak yang berlebihan. Jadi, semua orang yang obesitas itu pasti overweight. Tapi, tidak semua overweight itu obesitas. Makanya, biasanya dipakai indeks massa tubuh atau IMT plus pengukuran lingkar perut untuk menentukan apakah obesitas atau tidak. Pertanyaan yang kedua, kalau udah obesitas, bisa sembuh nggak? Tentu bisa. Obesitas bukanlah kondisi yang permanen, asal ada usaha untuk memperbaiki pola hidup. Penurunan berat badan, meskipun sedikit saja, itu sudah sangat bermanfaat. Misalnya, berat badan turun 5-10% dari berat badan awal. Itu bisa menurunkan risiko diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan jantung secara signifikan. Kuncinya ada pada perubahan gaya hidup, seperti atur pola makan, istirahat yang cukup, aktivitas fisik yang rutin, dan juga kelola stres. Jadi, jangan berpikir obesitas itu vonis seumur hidup, karena dengan konsistensi ini bisa memperbaiki kondisi. Lalu ada pertanyaan yang ketiga, diet ketat itu efektif gak sih buat nurunin obesitas? Diet ketat memang sering bikin berat badan turun cepat, tetapi biasanya yang hilang itu bukan lemak, tetapi air tubuh dan massa otot. Begitu diet berhenti, berat badan akan kembali naik, bahkan bisa lebih tinggi dari sebelumnya. Dan inilah yang disebut dengan efek yoyo. Selain itu, diet ekstrim juga sering bikin tubuh lemas, gampang sakit, dan tidak sehat dalam jangka panjang dan tidak sehat dalam jangka yang panjang. Yang lebih aman yaitu pola makan yang seimbang, seperti kurangi gula, garam, gorengan, dan minuman manis. Tetapi tetap makan cukup protein, serat, dan karbohidrat yang sehat. Hasilnya memang lebih lambat, tetapi bisa bikin lebih stabil dan bisa bertahan lama. Ada pertanyaan yang keempat, apakah obesitas bisa turun ke anak? Ada faktor genetik yang memengaruhi risiko obesitas, tetapi itu bukan penentu utama. Lingkungan dan gaya hidup keluarga sangat berpengaruh. Kalau anak dibiasakan dari kecil makan junk food, minum minuman manis, dan jarang berolahraga, maka risikonya lebih tinggi. Sebaliknya, kalau orang tua memberi contoh pola makan yang sehat, olahraga yang rutin, dan tidur yang cukup, maka anak akan terbiasa dengan pola hidup yang sehat. Jadi, meskipun ada faktor keturunan, kebiasaan sehari-hari tetap menjadi kunci utama pencegahan obesitas pada anak. Dan pertanyaan yang kelima, kenapa ada orang yang kurus, tetapi sebenarnya berisiko karena lemak yang berlebih? Itu kondisi yang sering disebut dengan skinny fat atau obesitas sentral. Jadi, meskipun tubuh terlihat kurus, tetapi ada lemak yang menumpuk
di bagian perut atau sekitar organ dalam. Orang dengan kondisi seperti ini bisa saja mempunyai berat badan yang normal, tetapi lingkar tubuhnya besar dan kadar lemak tubuhnya tinggi. Risikonya sama seperti orang yang obesitas, yaitu bisa terkena diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung. Makanya, sehat itu bukan cuma soal angka di timbangan, tetapi juga soal komposisi tubuh dan pola hidup yang kita jalani. Jadi Sobat Sehat, obesitas bukan sekadar masalah angka di timbangan atau penampilan saja, tetapi obesitas adalah masalah kesehatan yang serius yang bisa berdampak luas. Kabar baiknya, obesitas bisa dicegah dengan langkah-langkah yang sederhana seperti pola makan yang seimbang, tidur cukup, banyak bergerak, dan kelola stres. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Yuk mulai dari kebiasaan kecil setiap hari biar tubuh tetap sehat dan masa depan lebih cerah. Terima kasih telah mendengarkan podcast pertama saya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Stay healthy and bye-bye.